It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Mulai hari ini, lebih baik kasurnya Mbah Yud diganti saja pakai tikar dari anyaman tanaman yang berwarna coklat itu, Pak. Dengan begitu, Mbah Yud ini bisa ngerasa lebih dekat lagi sama tanah karena warnanya sama-sama coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Jumat ini aku akan menemani kalian kembali dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 282. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor lainnya, Wawa bisa langsung pergi aja ke playlist, cari ada KHW part 1 sampai part sekarang ya. Di KHW malam ini Wawa aku akan menceritakan kisah dari salah satu anggota keluarganya Wawa kita yang susah berpulang karena ada sesuatu yang menghambat kematiannya, Wawa. Gak usah panjang kali openingnya, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Dina dari Gresik, Jawa Timur. Halo Dina. Nah, jadi wak kisah ini terjadi di tahun 2016 yang lalu dan dialami oleh nenek buyutnya Dina yang bernama Mbah Sri. Dina biasanya manggilnya Mbah Yud, Wak, ya. Nah, jadi ceritanya Mbah Yud ini lahir pada sekitar tahun 1930-an. Pada masa itu, keluarganya Mbah Yud ini bisa dibilang cukup berada, Wak, sehingga Mbah Yud ini bisa menghabiskan masa kecilnya tanpa harus ngerasa kekurangan lah. Tapi, kehidupan Mbah Yud yang nyaman dan tentram ini mulai berubah, Wak, waktu Mbah Yud menikah sama Mbah Tono sama suaminya. Nah, pas mereka lagi hangat-hangatnya membangun rumah tangga, di saat yang sama isu PKI di Indonesia juga lagi panas-panasnya. Dan sempat tersiar rumor kalau Mbah Tono atau suaminya Mbah Yud ini termasuk salah satu simpatisannya PKI atau orang yang pro sama PKI. Nah, lalu beberapa waktu kemudian terjadilah itu sebuah peristiwa besar yang menggegerkan negara kita, yaitu pecahnya peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Sebuah peristiwa di mana para jenderal angkatan darat diculik dan dihabisi nyawanya di lubang buaya. Nah, seperti yang kita tahu, adanya peristiwa ini pun membuat pemerintah Indonesia langsung dengan masif membersihkan dan melenyapkan semua antek-antek PKI. Jajaran pemerintah yang disinyalir dekat sama PKI langsunglah itu diberhentikan. Ribuan orang ditangkap lalu diasingkan keluar pulau, dan ada juga yang dihukum tanpa diadili, bahkan ada juga yang dihilangkan tanpa jejak dan lain-lain. Nah, hal yang sama juga terjadi, Wak, sama Mbah Tono ini, dimana setelah peristiwa G30 SPKI itu pecah, tiba-tiba ada datang beberapa aparat ke rumah mereka untuk menangkap Mbah Tono. Nah, di situ Mbah Yud ya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan, Wak. Dia cuma bisa pasrah saja sambil berharap semoga suaminya bisa cepat dibebaskan. Tapi sayangnya sampai detik ini juga tidak ada yang tahu di mana keberadaannya Mbah Tono, Wak. Apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Gak lama setelah Mbah Tono itu ditangkap, Wak, aset-aset kekayaan mereka juga langsung disita sama negara. Nah, dari situlah kehidupan yang Mbah Yud ini pun langsung anjlok dari yang awalnya serba berkecukupan mendadak hidup berkekurangan. Mbah Yud jadi nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia pun harus tinggal menumpang di rumah keluarganya yang lain. Nah, adalah tuh kan, fast forward nih ke tahun 2016 ketika Mbah Yud sudah berusia 80-an tahun, Wak. Kondisi kesehatan yang Mbah Yud di usia segitu sudah mulai menurun, Wak. Nah, di saat yang sama, hampir semua saudara dan juga anak cucunya udah pada pindah rumah, Wak, keluar Pulau Jawa tuh. Mbah Yud udah jadi bingung lah mau ikut tinggal di rumah siapa nih. Kondisinya yang udah sepuh pun, yang udah nggak sesehat dulu, membuat Mbah Yud ini nggak bisa bepergian jauh. Lalu setelah didiskusikan bersama keluarga besar kami, Nat, kata Dina, akhirnya diputuskanlah bahwa Mbah Yud ini akan tinggal di rumah keluarganya Dina, rumahnya Wawa kita ini, karena cuman mereka lah yang kala itu masih tinggal di Jawa. Nah, sejak Mbah Yud itu tinggal di rumahnya si Dina, Wak, suasana rumah Dina pun jadi makin ramai lagi karena di rumah Dina ini kebetulan sudah ada 4 generasi yang jadi tinggal di sana, mulai dari yang paling atas Mbah Yud, terus anaknya Mbah Yud, Mbah Uti atau neneknya Wawa, terus ada bapak ibunya Wawa sama Mas Budi atau kakaknya Dina, terus sama Dina. Jadi total ada 6 orang ya. Nah, pas pertama kali Mbah Yud ini datang ke sana, ke rumahnya Dina ini, Wak, sebenarnya Mbah Yud itu masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dia masih bisa makan sendiri, dia bisa mandi sendiri, dan sesekali Mbah Yud ini juga suka berjemur di teras depan.
Tapi tidak bisa dipungkiri Wak, kalau Mbah Yud ini udah nggak kuat berdiri lama-lama. Kalau jalan tuh ya harus pelan-pelan gitu sambil pegangan tembok pula. Dan kalau misalnya mau sholat nih, Mbah Yud itu harus sambil duduk. Ya udah rental lah memang kan ya. Untuk memudahkan aktivitasnya Mbah Yud Wak, keluarga Dina pun sepakat kalau kamarnya Mbah Yud ini akan jadi satu sama kamarnya Mas Budi, abangnya si Dina. Alasannya kenapa? Karena kamarnya Mas Budi ini Wak yang paling dekat sama kamar mandi. Jadi kalau Mbah Yud itu pengen mandi atau buang air, ya udah Mbah Yud ini nggak perlu jalan kejauhan lah gitu. Dan selain itu di kamarnya Mas Budi ini juga ada kasur bertingkat gitu Wak, yang bisa dipakai berdua. Jadi Mas Budi itu tidur di atas, Mbah Yud tidur di bawah gitu ya. Nah setelah beberapa bulan tinggal di rumahnya Dina Wak, faktor usia pun membuat kondisi kesehatan yang Mbah Yud ini makin ngedrop lagi. Yang awalnya Mbah Yud ini masih bisa ngapa-ngapain sendiri lah tadi itu kan, sekarang tenaganya Mbah Yud ini makin cepat habis Wak, sampai nggak kuat gerak lagi. Jadi Mbah Yud itu udah nggak bisa jalan, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, mandi sendiri. Jadi semuanya itu udah yang nggak bisa dilakuin sendiri lah gitu. Dan selain itu kedua matanya Mbah Yud ini juga udah mulai katarak, sehingga penglihatannya tuh ya makin terbatas. Nah, sejak kesehatan Mbah Yud ini ngedrop, Dina dan keluarganya pun mulai bagi tugas Wak dalam merawat Mbah Yud. Pembagian tugasnya kayak gini. Jadi untuk sarapan dan juga makan siang, Mbah Yud akan disuapi sama anaknya atau Mbah Uti. Nanti untuk mandi pagi dimandiin sama ibu, untuk mandi sore dibantu sama Dina, wawa kita, dan untuk makan malam nanti bakal disuapin sama Mas Budi. Inilah pokoknya kegiatan rutin yang selalu mereka lakukan setiap hari. Jadi kompak semua gitu loh Wak, untuk merawat Mbah Yud mereka ini. Mantap. Nah terus setelah kurang lebih 1 tahun tinggal di rumahnya Dina Wak, memasuki tahun 2017, berbagai keanehan mulai terjadi sama Mbah Yud. Setiap Mbah Yud ini tidur, entah kenapa Mbah Yud itu sering kelihatan gak tenang gitu loh Wak. Tidurnya itu gelisah gitu, gerak sana gerak kesini gitu loh. Dan Mbah Yud ini juga udah mulai ngigau, macam lagi ngomong sendiri. Nah awalnya Dina sama keluarganya gak terlalu ambil pusing kan Wak sama semua keanehan itu. Ya mereka ngira ya udahlah, secara Mbah Yud ini juga udah tua kok, ini gara-gara efek usia aja nih makanya Mbah Yud kayak gitu. Tapi makin hari Nadia, keanehan sikap Mbah Yud itu makin jadi-jadi lagi. Dimana Mbah Yud ini Wak sering turun dari kasur dan ngesot-ngesot. Dia ngesotnya bukan mau pergi minta tolong mau keluar apa enggak. Dia ngesot keliling kamar Mas Budi itu sambil teriak-teriak. Ya, ngesot keliling kamar. Nah Mas Budi yang sekamar sama Mbah Yud ini jadi sering kebangun juga gara-gara suara teriakan Mbah Yud tengah malam itu. Tapi di situ untungnya Mas Budi ini sabar Wak, dia langsung hampirin Mbah Yudnya dan langsung ngegendong balik Mbah Yud ini balik ke atas kasur. Nah seiring berjalannya waktu, Dina sama keluarganya juga notice kalau Mbah Yud ini suka turun ke lantai itu. Nah dia suka ngesot-ngesot keliling kamar itu setiap di atas jam 7 malam. Jadi sebelumnya 7 malam biasa-biasa aja, aman-aman aja. Tapi kalau udah di atas jam 7 malam, nah itu sikap Mbah Yud, ya itulah dia keliling-keliling jadi kayak aneh gitu loh menurut mereka. Jadi setiap kali Mbah Yud itu turun ke lantai, jadi nggak cuma Mas Budi aja Wak, bapak, ibu juga berkali-kali ngegendong Mbah Yud ini balik lagi ke kasur. Tapi selang beberapa menit kemudian yang ditaruh di atas kasur nih, Mbah Yud itu pasti turun lagi terus ngesot-ngesot lagi keliling kamar kayak gitu terus berkali-kali. Akhirnya setiap kali Mbah Yud ini kambuh Wak, Dina dan keluarganya ya udahlah biarin aja lah gitu, cuma bakal diam aja membiarkan Mbah Yud ini sampai nanti Mbah Yud capek sendiri, dia teriak-teriak, dia ngesot-ngesot keliling-keliling, ya udahlah kami biarin aja. Jadi kalau misalnya Mbah Yud udah berhenti teriak-teriak kan, udah berhenti ngesotnya, baru nanti kami naikkan di atas kasur. Nah sampai di sini Wak, Dina sama keluarganya masih menganggap kalau sikap anehnya Mbah Yud ini pasti terjadi gara-gara faktor usia ya kan. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian Mbah Yud ini mulai menunjukkan keanehan lain Wak, yang bikin mereka sekeluarganya ini jadi was-was ya. Dimana waktu itu Mbah Yud ini sering kelihatan gelisah dan sering memanggil nama keluarganya yang sudah meninggal. Mbah Yud memang punya anak yang udah meninggal Wak, namanya Nurma nih salah satunya. Nah Nurma ini adalah salah satu nama yang sering dipanggil-panggil sama Mbah Yud. Nurma, kok nangis ngono nduk? Masa no nangis ngono wes nduk, ojo nangis nduk, ngopo gitu-gitu. Dan semua keadaan itu hampir terjadi setiap hari Wak. Tiap hari Mbak Yud itu turun ke lantai, Mbah Yud ini bukan lagi teriak-teriak, bukan lagi ngapa-ngapain, tapi jadi manggil-manggil nama keluarga yang udah meninggal kayak Nurma, ojo nangis nduk, gitu-gitu. Nah akhirnya untuk menenangkan Mbah Yud, keluarganya Dina pun memutuskan untuk membaca Al-Quran di samping Mbah Yud. Kenapa? Karena mereka berharap bacaan ngaji itu bisa membuat hatinya Mbah Yud lebih adem lagi, udah nggak gelisah lagi ya kan. Dah di situ pun di suatu malam nih mereka pun berkumpul lah ini sekeluarga di kamar Mbah Yud Nadia untuk ngaji. Tapi Wak, pas baru aja pertama kami membaca salah satu ayat suci Al-Quran, bisa kalian tebak gimana responnya Mbah Yud? Waktu dengar mereka ngaji, Mbah Yud ini tiba-tiba ngebentak. Itu siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Omongannya nggak benar itu, salah omongannya.
Gitu. Nah, melihat Mbah Yud yang tiba-tiba marah, refleks mereka langsung berhenti ngaji lah. Kan kami noleh lah ke arahnya Mbah Yud. Nah, di sisi lain, Mbah Yud ini masih ngomong, salah itu omongannya, salah itu omongannya gitu. Sekilas kelihatannya memang macam lagi ngigau si Nadia. Dan karena setahun belakangan ini Mbah Yud memang sering ngigau, ya udah kami lanjut lagi lah ngaji. Kami nggak ambil pusing soal itu tuh. Mau lagi ngigau biasa nih, kebetulan aja kalimatnya kayak gitu. Lanjut ngaji. Nah, pas mereka lanjut ngaji nih, Wak, suaranya Mbah Yud lebih kencang lagi. Dan sesaat kemudian omelan Mbah Yud ini juga terdengar makin galak, makin kasar. Mbah Yud bilang, kurang ajar, ini mulut siapa nih kok nggak berhenti? Berhenti, udah saya suruh berhenti, kata dia kayak gitu. Di situ keluarga Dina akhirnya sadar kalau Mbah Yud ini bukan lagi ngigau. Mbah Yud memang lagi marah sama kami dan nggak suka dengar kami ngaji. Makanya Mbah Yud suruh kami diam kan? Itu heran lah keluarga si Dina. Suara bacaan ngaji ini kan seharusnya bikin hati tenang. Ini ngapa pula Mbah Yud marah-marah sampai ngumpet loh, Wak. Udah gak betul kayak Mbah Yud nih, kata mereka. Nah, curiga ada sesuatu yang salah sama Mbah Yud. Mereka pun mencoba memastikan dengan ngaji yang lebih kencang lagi. Kami kencangin lagi ngajinya kan. Dan kali ini mereka kompak baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makin kencangin sama mereka. Dan seiring dengan lantunan ayat kursi terucap dari mulut keluarga Dina, Wak, disitulah Mbah Yud langsung nangis histeris. Tolong, badanku panas, kata panas, aku pengen keluar, aku nggak mau di sini, kata gitu. Nah, karena nggak tega ngeliat Mbah Yud yang terus-terusan teriak berontak kayak gitu, ditambah lagi Mbah Yud bilang badannya panas, kami berhentilah itu baca ngajinya kan. Barulah nggak lama kemudian Mbah Yud ini bisa tenang, balik dia lagi tidur. Tapi di situ ya mereka udah ngerasa aneh lah sama sikap Mbah Yud. Kok ngapa Mbah Yud ini dibacain Quran kok malah ngerasa panas, Wak, katanya. Terus dia bilang ayat suci Al-Quran tuh salah, bukan kayak gitu omongannya. Apa pula kayak gitu? Ini dia nggak betul nih Mbah Yud nih. Dah lah tuh, hari demi hari pun berlalu sampai di tahun 2018, Wak, kondisinya Mbah Yud ini makin parah lagi dan makin sering kambuh. Hampir tiap hari Mbah Yud ini ngotot pengen turun ke lantai dan manggil-manggil lagi nama-nama keluarga yang sudah meninggal. Sampai akhirnya pada suatu hari Mbah Yud ini turun lagi dia ke lantai untuk kesekian kalinya. Di situ Dina sama keluarganya nggak ada yang sadar nih, Wak, kalau kali ini waktu dia turun yang kali ini ya, Mbah Yud ini ngesot ke arah mesin jahit ya. Nah, lalu nggak lama kemudian terdengar Mbah Yud ini teriak kata gitu. Entah kayak gimana detail kejadiannya, Wak, ya. Tapi yang jelas waktu Dina sama keluarganya ngecek kondisinya Mbah Yud, di situ mereka ngelihat kepala Mbah Yud itu udah bocor, ada berdarah-darah, darahnya keluar banyak kali, darahnya netes deras sekali. Sampai Mas Budi harus nutup kepala Mbah Yud pakai kain tuh, Wak, biar darah itu berhenti, banyak darahnya dia. Nah, di situ mereka pun langsung lah manggil tetangga untuk membantu Mbah Yud ini bawa ke rumah sakit. Nah, pas berangkat ke rumah sakit, kondisinya Mbah Yud ini udah betul-betul lemas sekali, Wak. Bahkan nanti kami yang ada di situ udah mikir ini Mbah Yud gak bakal selamat nih, pasti meninggal bentar lagi gitu. Tapi untungnya sesampainya di rumah sakit, pendarahan yang ngucur banyak kali itu Nadia tiba-tiba berhenti. Cuman meskipun kondisinya masih lemas, Mbah Yud hari itu berhasil diobati dan diperbolehkan pulang. Baliklah kami. Nah, sesampainya di rumah ibu bilang, Mbah istirahat di sini ya, jangan kemana-mana dulu biar Mbah cepat sehat. Tapi bukannya nurut sama saran ibu, Wak. Lagi-lagi Mbah Yud ini masih bersikeras buat turun dari kasur. Aku nggak mau tidur di kasur, aku mau di lantai aja. Aku udah ditunggu, katanya. Hah? Ditunggu siapa, Mbah? Gak ada siapa-siapa di sini. Itu loh, ada orang pakai baju putih, warnanya terang. Dia lagi berdiri depan pintu tapi gak bisa masuk, katanya sambil nunjuk pintu. Hah? Siapa, Mbak? Gak ada, mau gak ada siapa-siapa. Ada, itu loh, rame. Ada anakku, ada saudaraku. Mereka udah nunggu aku. Kata di situ tuh Mbah Yud ini nyebutin nama-nama keluarga belum meninggal. Wah, ada ini gitu katanya. Dan mereka semua lagi pada nungguin Mbah Yud depan pintu. Nah, karena sikap Mbah Yud ini makin lama makin mengkhawatirkan, akhirnya bapak sama ibunya Wawa ini manggillah orang kenalan mereka yang dirasa paham akan hal ini. Namanya Pak Is. Nah, awalnya mereka minta Pak Is ini untuk bantu mendoakan Mbah Yud biar Mbah Yud ini lebih tenang lagi. Tapi pas Pak Is ini mengecek kondisinya Mbah Yud, wah, tiba-tiba Pak Is bilang kayak gini, Mbah Yud ini udah nggak mau hidup lagi loh. Itulah kenapa makanya Mbah Yud ini selalu minta turun dari lantai biar dia ngerasa lebih dekat sama tanah. Dia udah mau mati, tapi dia nggak bisa mati gara-gara ada yang menghalangi kematiannya, kata Pak Is kayak gitu. Kagetlah keluargaku, Nadia.
Hah? Maksudnya gimana nih Pak Is? Mbah Yud nih harusnya udah meninggal. Iya betul Pak. Dari kondisi fisiknya saja Mbah Yud ini udah terlalu renta. Tubuhnya udah tinggal tulang baru kulit Tuhan. Coba lihat tengok. Memang iya Wak. Kondisi Mbah Yud waktu itu bukan yang sesegar bugar itu. Dulu tuh dah kurus sekali. Lemah kali kayak gitu. Bukan yang awet muda 80 tahunan tuh enggak. Udah betul-betul renta. Dan mohon maaf nih Wak ya, kata si Pak Is ini, Mbah Yud ini juga sudah mulai mengeluarkan bau yang nggak wajar dari tubuhnya. Orang kita itu nyebutnya bau tanah Pak, kata Pak Is. Ih ya Allah. Terus apa tadi ke Bapak bilang menghalang kematiannya? Apa yang udah ngalangin kematian dia? Pak, dari yang saya lihat Pak ya, dulu waktu masih muda Mbah Yud ini pakai susuk Pak. Saya nggak tahu itu jenis apa, tapi yang jelas susuk itulah yang menghambat kematiannya. Ibarat kata sekarang tuh Mbah Yud tuh lagi diumbah neng dunyo katanya, atau dicuci di dunia. Apa yang terjadi sama Mbah Yud adalah hukuman dari perbuatan buruknya di masa lalu, kata Pak Is. Nah terus apa yang harus kami lakukan Pak buat ngelepas susuknya si Mbah? Kasihan Mbah nih Pak. Dulu Mbah Yud ini masang susuknya dengan dibantu dukun, dan harusnya susuk itu juga dikembalikan ke si dukun ini. Tapi dukunnya udah mati Pak, udah meninggal, udah lama lagi meninggal ya, kata Pak Is. Ih ya Allah Pak, apa nggak ada cara lain yang bisa kita lakukan buat nolong Mbah Yud? Pak Is diam bentar kan Pak. Gimana ya? Lalu sesaat kemudian Pak Is bilang, sebenarnya saya nggak tahu ya gimana cara ngelepas susu itu, tapi mungkin Pak ya, mungkin cara ini bisa ngebantu. Mulai hari ini lebih baik kasurnya Mbah Yud diganti saja pakai tikar dari anyaman tanaman yang berwarna coklat itu Pak. Dengan begitu Mbah Yud ini bisa ngerasa lebih dekat lagi sama tanah karena warnanya sama-sama coklat. Coba ganti itu dulu. Terus jangan lupa juga untuk ruqyah mandiri Pak. Bapak ambil beberapa daun kelor, Bapak kibas-kibaskan secara perlahan-lahan ke tubuhnya Mbah Yud sambil kalian berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu Mbah Yud untuk lepas dari susuknya. Udahlah tuh, singkat cerita keluarganya Dina pun langsunglah menjalankan semua saran dari Pak Is tadi. Ngapa nggak dibawa ke rumah sakit aja Nadia? Udah kami bawa ke rumah sakit Nat, kata Dina. Udah kami bawa ke rumah sakit, gimana faktornya? Kata rumah sakit memang karena faktor usia, lemahnya, kebugarannya itu udah berkurang karena faktor usia udah 80 tahunan Nat. Nggak ada penyakit apa-apa, ya penyakit tua aja gitu loh. Jadi mau nggak mau keluarga pun itulah tadi ikutin saran dari Pak Is. Nah, ada kasur yang Mbah Yud pun diganti lah itu pakai tikar. Mereka juga ruqyah mandiri dan mereka juga rutin mengibas-ngibaskan tubuhnya Mbah Yud ini pakai daun kelor ya. Tapi di sini keanehan lagi-lagi terjadi tuh. Di mana di waktu aku, kata si Dina kan, aku kibas-kibaskan daun kelor tuh ke tubuhnya Mbah Yud, Wak. Tiba-tiba Mbah Yud tuh jerit. Sakit badanku kayak dipukul, jangan dipukul kayak gini, sakit badanku panas, katanya. Nah, aku ngibas-ngibas daun kelor tuh lembut kali ya. Gak ada ku pukul. Tapi ngapa Mbah Yud malah ngerasa kesakitan dan kepanasan pula ya kan? Sebenarnya Dina juga gak tega ngeliat Mbah Yud teriak-teriak kayak gitu. Tapi mau gak mau Dina harus tetap ngelakuin itu. Karena ya udah itu demi kebaikan yang Mbah Yud akan tetap. Tapi ya pukul-pukul pelan aja. Itulah dilakukan sama keluarga Dina selama berbulan-bulan kemudian sampai memasuki awal tahun 2019. Keluarga Dina pun masih terus melakukan saran dari Pak Is. Seperti biasa Mbah Yud juga masih sering kambuh juga. Sampai pada suatu hari Mbah Yud pun berontak dengan lebih ekstrim lagi. Nah jadi ceritanya Wak, malam itu sehabis sholat isya, semua keluarga Dina itu, bapak, ibu, Mbah Uti, Dina sama Mas Budi ini lagi pada ngaji di kamarnya Mbah Yud. Lalu Mbah Yud ini yang awalnya lagi rebahan aja, tiba-tiba bangun dia dari kasur, dia turun dia. Tapi kali ini Mbah Yud tuh bukan ngesot-ngesot keliling lantai lagi Wak, melainkan dia tetap ngesot tapi ngarah ke pintu kamar. Aku wes dijemput, aku harus pergi. Yang jemput aku udah datang, katanya. Nah ngelihat Mbah Yud yang berontak pengen keluar ini, mereka langsung lah pegang badannya Mbah Yud, dibawa lagi nih balik ke atas tikar tadi kan. Tapi yang ada Mbah Yud malah makin marah di situ. Mbah Yud ditendang, bukan dia ngelawan lah, itu ada pula tenaga ya Nat. Biasanya lemas kan, ini enggak, ditendang-tendangnya enggak macam orang berontak, macam ada kekuatan. Nah, bersamaan dengan itu Mbah Yud terus meracau Wak, sampai jam 1 malam. Nah karena Mbah Yud ini masih belum tenang juga, akhirnya bapak dan ibu pun membawa Mbah Yud langsung ke rumah sakit lagi. Sesampai dari rumah sakit, Mbah Yud macam dikasih obat penenang gitu, dan gak lama kemudian kondisinya berangsur-angsur sudah mulai membaik nih, udah mulai tenang. Barulah pagi harinya pas langit udah mulai agak terang nih, Mbah Yud pun dibolehkan pulang, jadi nggak sampai opname gitu. Nah sejak kejadian itu, alhamdulillahnya Mbah Yud ini jadi jarang kambuh Wak. Cuman sesekali aja lah Mbah Yud ini suka meracau, manggil nama keluarga udah meninggal lagi. Di situ Dina sama keluarga ya sempat ngerasa lega tuh Wak. Oh alhamdulillah, akhirnya setelah 3 tahun kondisi Mbah Yud naik turun itu, sekarang Mbah Yud udah mulai stabil gitu kan. Tapi tepat ketika mereka mengira kalau Mbah Yud ini udah membaik Wak, justru disitulah sebuah peristiwa terjadi lagi. Dimana pada suatu malam ketika
Mbah Yud ini usah digantiin bajunya, pakai gitu kan, yang kayak biasa lah. Mau tidur, gantian Dina Wak yang bertugas nyuapin Mbah Yud makan di dalam kamarnya. Dina pun nyuapin lah nasi sedikit demi sedikit kan ke mulutnya Mbah Yud. Namanya juga orang sepuh Wak, pasti nggak bisa ngunyah dengan cepat kan, pelan-pelan ya. Kayak gitu. Dan pas Mbah Yud ini masih ngunyah Wak, Dina sadar kalau tiba-tiba berhenti ngunyah Mbah Yud tuh. Orang kalau lagi ngunyah kan itulah tadi kelihatan kan gerak mulutnya, tiba-tiba berhenti gitu. Diam aja Wak, tapi matanya kebuka. Nah gitu kan. Awalnya Dina pikir kalau Mbah Yud ini haus mungkin. Dah, ambillah sendok dia, sendok air putih kan ku sendokin, minum Mbah, haus Mbah nih, diminum dulu gitu kata Dina. Tapi lagi-lagi Wak, Mbah Yud diam. Kedua matanya masih melek Wak, yang masih terbuka, tapi Mbah Yud tuh nggak ngerespon apa-apa. Khawatir terjadi sesuatu, Dina pun langsung lah manggil keluarga. Bapak, Ibu, Mbak Uti, Mas Budi, ini kenapa nih? Kenapa Mbah Yud diam aja? Cepat ke sini katanya. Nah, dengar panggilan Dina, mereka langsung lah pergi ke kamar. Dan pas mereka ngecek kondisinya Mbah Yud Wak, di situ kelihatan kalau Mbah Yud itu macam udah nggak bernafas, jadi pundaknya udah nggak naik turun lagi, ya kan? Dan pas mereka cek lebih teliti lagi, bahkan sampai manggil salah satu tetangganya yang kerja di puskesmas, disitulah mereka tahu kalau Mbah Yud sudah meninggal dunia. Tapi duduk gitu. Kematian Mbah Yud yang mendadak ini membuat perasaan Dina dan keluarganya sebenarnya campur aduk Nadia. Di satu sisi kami tuh yang rasa sedih kali gegara kami kehilangan anggota keluarga yang kami sayang ya kan. Tapi di sisi lain ada perasaan lega juga Nat, karena Mbah Yud akhirnya sudah tidak kesakitan lagi. Mereka nggak tahu gimana keadaan susuk di dalam tubuhnya Mbah Yud itu, apakah sudah terlepas atau belum. Tapi yang jelas nih Wak ya, pas jenazahnya Mbah Yud ini dimandikan, ibu dan beberapa tetangga lainnya bilang kalau di punggungnya Mbah Yud ada luka bernanah dan ada macam luka bersayat-sayat gitu loh. Sebelum Mbah Yud meninggal, selama aku dan keluarga lainnya mandiin Mbah Yud Wak, kami sama sekali nggak pernah ngelihat luka. Yang ada luka-luka baret itu ada di mana? Di kakinya, gegaranya suka ngesot di lantai itu kan. Itu aja, itu juga bukan luka kayak gimana ya, udah cuman lecet-lecet baret aja. Kalau luka benar dekat punggung tuh waktu kami mandiin nggak ada sama sekali. Apalagi di hari Mbah Yud meninggal, paginya kan kami mandiin nggak ada. Dari situlah kami mikir, apa mungkin susuk Mbah Yud tuh keluar dari sana ya. Tapi entahlah Wak, Allahu alam kata Dina, cuma Allah aja yang tahu. Cuman yang jelas kita doakan saja sama-sama semoga Mbah Yud meninggal dalam keadaan yang sudah terampuni semua dosa-dosanya Wak ya. Dan semoga Mbah Yud mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor dialami sama Dina dan keluarganya waktu merawat Mbah Yud. Dina berharap kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kisah ini bahwa apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan ada balasannya. Entah itu perbuatan baik ataupun buruk. Semua tetap ada balasannya. Jadi kita mesti lebih berhati-hati lagi dalam bertindak Wak ya. Dina juga bilang kalau orang yang ngilmu dan juga masang-masang susuk itu biasanya dari apa juga yang sudah pernah dia dengar dan apa yang dia perhatikan, biasanya meninggalnya lebih susah, seperti yang terjadi sama mbahnya inilah. Sekilas kematian memang terlihat menyeramkan Wak, tapi percayalah, orang yang susah meninggal itu justru lebih seram lagi. Selain ceritanya Mbah Yud Wak, sebelumnya juga aku pernah dengar ada beberapa cerita kayak gini juga, dan rata-rata mereka yang susah meninggal itu pada mengalami sakit berkepanjangan dulu ya kan, sebelum akhirnya bisa meninggal atau berpulang. Itu tuh aja udah seram kan Wak, udahlah mereka sakit di dunia, ditambah lagi mereka harus merasakan atau ngerasain sakitnya sakratul maut. Tapi yang harus digarisbawahi juga, hal lain yang harus kalian ingat adalah janganlah selalu menganggap sakit adalah sebuah bencana, karena sakit sesungguhnya juga penggugur dosa-dosa kita Wak. Ingat hadis Bukhari apa? Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah berupa sakit atau lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sakit itu sebagaimana sebatang pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Gitu. Semoga kisah ini juga menjadi reminder bagi kita semua untuk nggak neko-neko. Ya udahlah, nggak usah masang-masang susu ataupun apa itulah. Efek jangka panjangnya seram Wak. Lebih baik kita hidup yang udah lurus-lurus saja sebagaimana mestinya. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Kalau kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertai nomor WhatsApp atau Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Dan aku juga mau mengingatkan Dan aku juga mau mengingatkan untuk siapapun yang mau mengirimkan kisah horornya ke email kisahhororwawa@gmail.com itu berarti sudah siap kalau kisahnya di-up kapan aja.
Oke, baik, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen bangun gede dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye!